dengan kondisi industri secara keseluruhan saat ini seperti apa sih? Apakah industri manufaktur penunjang alat kesehatan khususnya seperti cetakan sarung tangan ini well fine sepanjang 2025 ini? Ya, jadi industri cetakan sarung tangan sendiri itu sebenarnya industri yang align dengan bisnis sarung tangan yang dimana notabene sarung tangan itu adalah alat kesehatan. Dan kita ketahui ya, sejak pandemi COVID, alat kesehatan ini sebenarnya menjadi satu tren bisnis yang tahan terhadap resesi ataupun recession proof. Dan bisa kita lihat kesadaran masyarakat atas hygiene awareness ini setelah pandemi COVID itu tinggi, sangat tinggi. Jadi bisnis kita itu sebenarnya align dengan industri sarung tangan. Namun karena ada yang ketidakpastian makroekonomi global seperti adanya tarif resiprokal yang antara US ke negara-negara yang menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, sehingga tentunya banyak pemain industri bisnis sarung tangan ini masih wait and see, melihat kabar bagaimana kepastian dari tarif yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Oke, kalau Mark sendiri as a produk apa aja sih selain mungkin tadi kan salah satunya pasti sarung tangan begitu ya? Sebenarnya MAK itu bukan produksi sarung tangan, namun cetakannya. Cetakannya, dan MAK itu sendiri menguasai market share sekitar 45%. Begitu. Hanya itu saja begitu? MAK juga mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat pertanian dan juga alat sanitari. Namun terkonsolidasi ke laporan keuangan MAK sebagai parents company. Parents company, berarti memang manufacturing ya, jadi lebih ke manufacturing. Nah kalau dilihat dari needs atau klien yang selama ini dihandle oleh Mark seperti apa? Kemana aja sih begitu, antara dominasi yang lebih banyak di dalam negeri atau di luar begitu yang biasanya disupport oleh Mark? MAK Dynamics sendiri 95% itu pasarnya ekspor dan 5% itu pasar Indonesia. Kenapa 5%? Karena Indonesia sendiri untuk industri sarung tangannya kurang berkembang. Namun di Indonesia sendiri 5% itu semua dimonopoli oleh MAK sendiri dan diekspor karena kita dengan kapasitas terbesar di dunia. Jadi market kita ekspor ke Malaysia sebagai salah satu eksportir sarung tangan terbesar dunia, ke Thailand, ke China, ke Vietnam, bahkan ke Amerika Serikat. Dan terakhir kita akan melakukan diversifikasi pasar ekspor ke India dan Sri Lanka. Oke, jadi memang rata-rata semuanya dominasinya lebih ke ekspor ya. Kita lihat dari bahan baku. Bahan bakunya sebenarnya apa? Lebih ke tanah liat, clay, seperti apa sih? Bahan baku cetakannya sebenarnya tanah liat atau clay, yang mana bahan bakunya itu hampir 100% kita impor dari Europe. Oke, berarti dari bahan baku, impor, barang jadinya diekspor begitu ya? Jadi natural hedging. Natural hedging, betul sekali. Nah kalau kita lihat sebenarnya dari sisi tantangan, berarti kan ini sangat lumayan terkena ya imbas kondisi global, uncertainty dan lain sebagainya yang dialami. Tarif yang tadi juga kita mention di awal di Amerika Serikat pun juga pasti akan cukup berpengaruh. Sejauh mana ini kemudian berdampak nih terhadap running bisnisnya Mark? Jadi challenge-nya karena ada pemberlakuan tarif, tentunya produsen sarung tangan itu bagaimana bisa menekan cost-nya serendah-rendah mungkin. Dan itu tentunya berefek kepada MAK sebagai salah satu supply chain produsen sarung tangan, di mana kita harus berinovasi untuk lebih kompetitif. Namun berinovasi lebih kompetitif dan juga harus memberikan added value kepada para customer kita. Dengan inovasi riset internal yang bisa membantu pabrik sarung tangan untuk added value dan bagaimana kita bisa menekan cost. Itu merupakan strategi MAK bagaimana di kondisi uncertainty ini kita masih bisa membukukan laba, yang mana kita tahu kompetitor kita itu udah pada istilahnya kurang perform ya. Di tahun 2025 ini kita masih bisa membukukan laba dengan net margin di atas 30% dan gross margin di atas 50%. Dan saya rasa itu sangat cukup perform ya, dengan kondisi market yang unstable ini kita masih bisa generate profit yang sangat positif di tahun 2025. Strateginya seperti apa tuh? Kalau misalnya dilihat bahwa kompetitor yang bermain di field yang sama bahkan sudah underperform gitu ya, tapi Mark masih bisa tetap perform karena mengingat sebenarnya kalau kita lihat dari sisi nilai tukar, maksudnya kalau ke rupiah kita udah melemah, hari ini pun juga melemah begitu ya. Sementara dolar sangat strong begitu ya, pasti kan dominasi strategi bisnis juga banyak dilakukan dalam dolar pastinya untuk Mark sendiri. Nah ini seperti apa? Jadi strategi MAK sendiri bagaimana kita create produk dengan tim internal R&D kita, produk itu yang bisa membantu customer kita itu untuk save, untuk saving. Salah satunya kita melaunch produk Save Energy,
Save energy di mana produk kita jika dipakai oleh pabrik sarung tangan bisa membantu mereka untuk hemat energi mereka sampai 10%. Dan kemudian tentunya keberhasilan Mak sendiri selama 25 tahun terakhir itu karena adanya fundamental yang kuat, relasi hubungan dengan customer itu menjadi salah satu titik strong point ya Mak, di mana kekuatan riset bersama dengan customer itu tentunya itu susah untuk diterobos oleh kompetitor. Oke, kalau dilihat di sepanjang tahun 2025 ini, tren permintaan dari pasar global dan juga domestik di kuartal 1 2025 ini seperti apa? Begitu, apakah memang karena dilihat dari raportnya mereka sebenarnya baik, berarti kan dari sisi demand pun permintaan juga cukup terjaga. Ini seperti apa nih Pak Ridwan? Ya, sebenarnya permintaan global sarung tangan sendiri itu masih cukup stable. Per tahun 2025, permintaan global sarung tangan itu sebesar 450 miliar pieces glove. Cuman pembagian diversifikasinya dulu di mana produsen terbesar itu di Malaysia. Karena adanya tarif Trump, maka akan terjadi pergeseran. Actually demand-nya itu masih di sana. Cuman pembagian produsennya itu sudah petanya itu berupa mappingnya berubah. Contohnya di Cina. Cina sendiri mendapat dampak dari tarif Trump, mereka sekarang mulai diversifikasi, buka pabrik baru di Indonesia, di Vietnam, dan di negara lain. Jadi permintaannya itu sebenarnya masih di sana, hanya terjadi perlambatan karena proses pemindahan dan juga proses wait and see dari kebijakan tarif Trump tersendiri. Adjustment karena ada satu kebijakan dari tarif Trump itu berarti ya Pak Ridwan ya. Kalau kita compare dengan masa boomingnya COVID waktu itu 2021, seperti apa pada saat itu industri manufacturer khususnya untuk cetakan sarung tangan ini? Apakah memang cukup berbeda jauh dari level high tingginya permintaan, high demand, kemudian 2022 mungkin agak pelan-pelan turun sampai sekarang COVID-nya sudah bisa ya sudah jadi masyarakat pun juga rasanya sudah mulai bisa hidup bersama, mungkin COVID masih ada gitu ya. Nah ini seperti apa Pak Ridwan? Di zaman COVID itu terjadi peak demand yang tidak pernah terjadi di sebelumnya, the highest peak di history Mak sendiri, karena pada saat itu kita langsung menaikkan kapasitas dari 600.000 pieces cetakan produksi itu bertahap naik ke 1,5 juta sampai ke 2 juta pieces. Dan kita itu lakukan hanya dalam waktu 3-4 bulan untuk mengambil momen pada saat itu. Dan di COVID itu terjadi beberapa tren yang berbeda di mana lead time permintaan itu sudah sampai 1 tahun ke depan. Dan kemudian dengan harga-harga yang ASP yang lebih menarik, dan bila di trace back pada saat COVID itu kita membukukan penjualan sebesar 1,1 triliun. 1,1 triliun. Dengan net profit bottom line-nya 400 M. Berarti itu sekitar 40% net margin. Namun di saat ini sebenarnya kita juga masih perform karena kita menjaga net profit di 34% margin profit. Yang notabene sangat bagus di industri manufaktur. Iya, nggak jauh juga ya waktu itu 40% begitu ya, sekarang berada di range 34%. Karena pada saat COVID itu efisiensi itu belum, karena di produksi pada saat COVID itu mungkin harus lebih ekstra manpower, harus lebih ekstra banyak seperti harga freight yang lebih mahal. Namun di sekarang itu kita sudah menerapkan program-program efisiensi dan effective production operation di perusahaan kita.